Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kairunisa, Prodi Akuntansi Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang data kuesioner atau data primer. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber datanya. Beberapa teknik pengumpulan data primer antara lain ada observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang ditujukan kepada responden. Jawaban responden atas semua pertanyaan dalam kuesioner kemudian dicatat atau direkam. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data yang efisien bila peneliti mengetahui secara pasti data atau informasi apa yang dibutuhkan dan bagaimana variabel yang menyatakan informasi yang dibutuhkan tersebut diukur. Di sini ada uji SPSS untuk data primer. Yang pertama ada statistik deskriptif, yang kedua ada uji kualitas data. Di uji kualitas data ini terbagi menjadi dua, ada uji validitas dan uji reliabilitas. Lalu ada uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis. Di uji hipotesis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu uji T dan uji F. Dan yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang statistik deskriptif dan uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Yang pertama ada statistik deskriptif, yaitu membahas tentang cara-cara pengumpulan data untuk memperoleh informasi yang berguna dan mudah dipahami. Dengan kata lain, statistik deskriptif adalah penggambaran data yang telah dikumpulkan. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menggambarkan data. Bisa menggunakan tabel distribusi, grafik, diagram, atau dalam bentuk narasi. Sekarang kita akan masuk ke SPSS versi 22. Kita akan masukkan dulu datanya. Lalu kalau muncul seperti ini, kita klik OK. Nanti akan muncul tab baru. Ini adalah contoh untuk statistik deskriptif dan uji kualitas data. Di sini ada name, ada gender, ada kelas, ada D1 sampai dengan D6 yang menunjukkan data kemandirian belajar. Ada M1 sampai dengan M5 yang menunjukkan motivasi berprestasi, dan W1 sampai dengan W7 yang menunjukkan prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Kita ke variabel view-nya dulu. Desimalnya kita nolkan semua. Lalu kalau sudah, B1 sampai dengan W7-nya kita kasih keterangan di value. Yang pertama, sangat tidak setuju, lalu di add. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, netral. Yang keempat,
setuju. Dan yang kelima, sangat setuju. Kalau sudah, kita klik OK, lalu kita copy. Kalau sudah seperti ini, kita ke data view lagi. Setelah itu, kita akan langsung coba statistik deskriptif. Kita klik Analyze, Deskriptif Statistik, lalu Frekuensi. Kita pindahkan semuanya kecuali nama. Lalu statistik, kita pilih mean, median, modus, sum, standard deviation, variance, minimum, dan maksimum. Kalau sudah, continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul tab baru lagi, atau output. Di sini adalah hasil dari statistik deskriptif. Jumlah data untuk gender sampai dengan W7, yaitu berjumlah 171. Lalu ada mean, ada median, ada modus, ada standard deviation, ada variance, minimum, maksimum, dan sum. Ini adalah datanya dari B1 sampai dengan W7. Selanjutnya, di sini ada tabel frekuensi. Di gender, frekuensi untuk laki-laki ada 109, perempuan 62, totalnya 171. Begitu pula dengan kelas. Kelasnya ada akuntansi A, akuntansi B, akuntansi C. Frekuensi untuk akuntansi A ada 64, akuntansi B 71, dan akuntansi C 36. Lalu di sini ada B1 atau kemandirian belajar. Sangat tidak setujunya, frekuensinya ada 4, tidak setuju ada 16, netral ada 44, setuju ada 70, sangat setuju ada 37, dan totalnya ada 171. Di sini ada dari B1 sampai dengan W7. Ini adalah contoh untuk statistik deskriptif. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang uji kualitas data. Uji kualitas data adalah uji yang disyaratkan dalam penelitian dengan instrumen kuesioner. Tujuannya untuk mengetahui apakah instrumen yang digunakan valid dan reliable, sebab kebenaran data yang diolah sangat menentukan kualitas hasil penelitian. Ini ada uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas merupakan alat uji yang digunakan untuk mengukur keakuratan data yang diteliti. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai correction item total correlation lebih dari atau sama dengan 0,3, maka item pernyataan tersebut dikatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas adalah pengujian yang dilakukan terhadap butir-butir pertanyaan dari angket untuk mengukur keandalan atau konsistensi dari instrumen penelitian. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6
maka akan dikatakan reliable. Lalu kita akan masuk ke SPSS lagi. Di sini karena tidak ada jumlah untuk dari B1 sampai W7 tadi, kita akan buat jumlahnya dulu di transform compute variable, lalu kita pilih dulu, kita tulis dulu di sini total underscore B. Kita pilih B1 ditambah B2 tambah B3 tambah tambah B5 tambah B6. Kalau sudah, kita klik OK. Kita lanjutkan lagi ke yang M atau motivasi berprestasi. Kita pilih compute variable, ininya kita hapus, ganti M. Kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita lanjutkan lagi untuk yang W atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Kita pilih compute variable lagi, kita ganti W. Kita tambahkan sampai dengan yang terakhir. Lalu kalau sudah, kita klik OK. Lalu kita ke variabel view-nya dulu. Kita kasih label di total B, total M, dan total W. Total B itu kemandirian belajar, total M motivasi berprestasi, dan total W prestasi praktikum. Ini kita besarkan dulu supaya terlihat. Kalau sudah, kita ke data view, terus kita ke analyze, kita pilih scale, reliability analysis, kita pilih B1 sampai B6 dulu, kita pindahkan ke sini, lalu kita pilih statistik, kita centang scale if the item delete, kalau sudah continue, lalu klik OK. Kita ulangi lagi untuk yang M dan yang W. Ininya kita hapus dulu. Kita pindahkan yang M. Kita ke statistik lagi. Scale if item delete-nya kita klik, lalu continue, lalu OK. Dan untuk yang W, ini kita pindahkan lagi. Kita pilih yang W.
dari W1 sampai dengan W7. Lalu kita pilih. Kalau sudah statistik, scale if item delete-nya jangan lupa di checklist, lalu continue, lalu klik OK. Nanti akan muncul tab baru atau output. Ini adalah hasil untuk yang B atau kemandirian belajar. Di sini jumlah datanya ada 171. Lalu kita lihat item total statistik. Di corrected item total correlation, semuanya ini di atas 0,3. B1 0,617, B2 0,616, B3 0,427, B4 0,313, B5 0,611, dan B6 0,547. Yang artinya data tersebut di atas atau sama dengan 0,3. Kita akan bandingkan dengan Airtable. Kita share screen dulu untuk Airtable-nya. Ini adalah Airtable. Sekarang kita akan lihat data ke 171 karena jumlah datanya ada 171. Kita ngambil yang 0,05 karena kita pakai total. Jadi kita ambilnya 0,05. Ini adalah hasilnya 0,1493 yang artinya kita balik lagi ke SPSS. Data di corrected item total correlation ini di atas 0,1493 yang dari Airtable, yang artinya data tersebut adalah valid karena melebihi atau sama dengan 0,3 dan melebihi yang di Airtable 0,1493, yang artinya data tersebut adalah valid. Jadi data B atau kemandirian belajar itu valid. Sekarang kita lihat ke Cronbach Alpha. Di sini 0,767. Yang artinya data tersebut melebihi 0,6 dan bisa dikatakan data tersebut reliable. Jadi data B ini untuk kemandirian belajar dia valid dan reliable. Selanjutnya kita akan ke yang M atau motivasi berprestasi. Ini adalah data untuk yang M atau motivasi berprestasi. Jumlah datanya juga sama, ada 171. Lalu kita lihat ke corrected item total correlation. Di sini datanya untuk pernyataan
M1 0,92, M2 0,705, M3 0,637, M4 0,494, dan M5 0,634. Yang artinya data tersebut di atas 0,3 dan di atas Airtable yaitu 0,143. Jadi data untuk M ini atau motivasi berprestasi bisa dikatakan valid. Lalu kita lihat reliability statistiknya di bagian Cronbach alpha. Di sini datanya 0,818, yang artinya data tersebut di atas atau lebih dari 0,6 dan bisa dikatakan reliable. Jadi untuk data M atau motivasi berprestasi karena dia di atas, karena corrected item total correlation-nya di atas atau lebih dari 0,3 dan lebih dari Airtable, maka dikatakan valid. Dan karena Cronbach alpha-nya ini di atas 0,6, ini dikatakan reliable. Jadi data M untuk motivasi berprestasi valid dan reliable. Selanjutnya kita akan lihat untuk yang W atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Di sini jumlah datanya juga sama, ada 171. Lalu kita lihat untuk corrected item total correlation, untuk yang W1 0,461, W2 0,567, W3 0,443, W4 0,538, W5 0,567, W6 0,541, dan W7 0,441. Yang artinya data corrected item total correlation ini di atas atau lebih dari atau sama dengan 0,3 dan lebih dari Airtable yang tadi 0,1493, yang artinya data tersebut adalah valid. Lalu kita lihat di reliability statistik bagian Cronbach alpha, di sini datanya 0,778. Yang artinya ini lebih dari 0,6. Berarti data tersebut reliable. Jadi karena corrected item total correlation-nya di atas atau lebih dari atau sama dengan 0,3 dan lebih dari Airtable yang tadi 0,1493, kita lihat Airtable yang tadi, karena dia di atas 0,1493 dan lebih dari atau sama dengan 0,3, maka data ini dikatakan valid. Dan untuk reliability statistiknya karena lebih dari 0,6, maka data tersebut dikatakan reliable. Jadi untuk yang W atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS, datanya itu valid dan reliable. Ini adalah untuk contoh uji kualitas data, uji validitas, dan uji reliabilitas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.